Baiklah, perkenalkan nama saya David Hersaselisa dari kelas 5T3. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan dalam MSS. Pemodelan sistem adalah aktivitas membuat representasi atau abstraksi dari suatu objek atau situasi yang nyata dalam konteks. Di sistem support system atau DSS, model adalah representasi sederhana dari kenyataan yang kompleks. Tujuannya adalah untuk membantu manajer menganalisis data dan mengambil keputusan yang lebih baik. Ada beberapa jenis model dalam MSS, seperti model statistik yang digunakan untuk mencari relasi antar variabel. Ada model finansial yang digunakan untuk membuat laporan pemasukan dan proyeksi data keuangan selama beberapa tahun. Ada juga model optimasi dibuat untuk ilmu manajemen untuk menemukan solusi terbaik, misalnya dengan pemrograman linear untuk menentukan pilihan media. Ada aspek penting juga dalam proses pemodelan. Pertama, identifikasi masalah dan analisis lingkungan. Dengan memahami ini termasuk memantau informasi dan memahami budaya organisasi, termasuk siapa saja yang membuat keputusan dan seberapa terpusat pengambilan keputusannya. Ada juga identifikasi variabel. Yang pertama, variabel keputusan, variabel yang nilainya bisa diubah secara eksplisit oleh pembuat keputusan. Ada juga variabel tak terkendali, faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti permintaan pasar. Juga ada variabel hasil akhir yang ingin diukur. Oke, sekarang kita masuk ke statis, dinamis, dan diagram pengaruh. Model statis dan dinamis ada perbedaannya, yaitu pada model statistik, model ini hanya mengambil satu kejadian atau potret dari suatu situasi dan mengasumsikan adanya stabilitas dalam satu interval waktu. Contohnya adalah laporan keuangan triwulan atau tahunan. Ada juga model dinamis. Model ini digunakan untuk mengevaluasi skenario yang berubah seiring waktu dan sangat bergantung pada waktu. Model ini dapat menunjukkan tren dan pola pada waktu tertentu. Contohnya, proyeksi laba rugi 5 tahun ke depan. Ada juga diagram pengaruh atau influence diagram. Diagram pengaruh adalah metode visualisasi yang memetakan hubungan antar elemen-elemen kunci dalam proses pengambilan keputusan. Diagram ini merupakan representasi grafis dari sebuah model untuk membantu perancangan dan pemahaman. Dan pada di sebelah kiri ini sudah saya taruh dengan bentuk-bentuk dari diagram ini. Pertama ada segi 4 untuk variabel keputusan. Ada juga lingkaran, variabel tak terkendali, oval sebagai variabel hasil atau outcome. Juga tanda panah yang mengindikasikan arah pengaruh. Kita masuk ke optimasi dengan pemrograman matematis. Dengan ini, pemrograman matematis adalah studi yang berkaitan dengan mengoptimalisasikan suatu fungsi yang dibatasi oleh variabel-variabel tertentu. Tujuannya untuk menemukan solusi terbaik di antara serangkaian alternatif. Salah satunya seperti linear programming. Salah satu teknik optimasi paling penting dalam dunia AI. Linear programming ini digunakan untuk menyelesaikan masalah mengalokasikan sumber daya terbatas di antara beberapa aktivitas untuk mencapai tujuan terbaik. Simulasi. Juga ada simulasi, yaitu gabungan antara teknologi AI dan simulasi untuk mengembangkan dan melatih agen AI dalam lingkungan virtual. Dalam konteks MSS, simulasi adalah teknik untuk melakukan eksperimen pada model sistem manajemen. Simulasi bersifat deskriptif, bukan normatif. Berarti ia tidak dapat secara otomatis mencari solusi optimal. Ada juga pemrograman heuristik, metode yang menggunakan pengetahuan dan pengalaman untuk menemukan solusi baik secara efisien, meskipun mungkin mengorbankan kelengkapan. Teknik ini menggunakan aturan jempol atau rule of thumb untuk menghasilkan solusi yang layak. Dan
cukup baik untuk masalah yang kompleks. Solusi heuristik biasanya berada dalam rentang 90 hingga 99,9% dari solusi optimal yang sebenarnya. Terima kasih.